Shalom, selamat pagi buat semua adik-adik yang ada di rumah, adik-adik kelas besar, kelas tunas, dan juga buat adik-adik kelas gembira. Nah, kita bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul lagi dalam ibadah, walaupun kita tidak berkumpul secara fisik, tapi hati kita satukan untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita mau menyanyikan satu pujian, Bapakku baik, Engkau sangat baik. Dan karena kebaikan-Mu pula Tuhan, pagi ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Tuhan kiranya memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah ibadah ini ya Bapa boleh berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau. Aku mengasihi
Kita berdoa, Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami, bahwa dalam seluruh kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Ajarlah kami mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, bahkan lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, supaya lewat firman Tuhan ini kami belajar bahwa dalam beribadah kepada Tuhan, kami harus juga hidup dalam kejujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita bersyukur hari ini boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, kita buka dulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini ya, Ibu bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, anak-anak, jemaat mula-mula kalau kita lihat, orang-orang yang percaya pertama itu, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, mereka itu hidup saling memperhatikan. Mereka menjual miliknya untuk kehidupan bersama. Karena waktu itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ditaniaya, sehingga ada yang menjual tanahnya supaya mereka bisa tinggal bersama-sama dalam satu persekutuan. Nah, anak-anak, kita lihat di sini Ananias dan Safira, mereka juga mengasihi Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Mereka juga menjual tanah mereka. Dan apakah itu salah? Tidak. Hasil penjualan tanah itu diserahkan kepada rasul-rasul, ditaruh di bawah kaki rasul-rasul, dibawa kepada Petrus. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Ananias, bapak Ananias dan ibu Safira, suami istri ini bersekongkol. Mereka merencanakan kejahatan. Nah, mereka tidak menyerahkan semua hasil penjualan itu kepada rasul, tetapi sebagian disimpan. Apakah itu salah? Tidak salah sebetulnya. Yang salah adalah ketika ditanya oleh Rasul Petrus, betulkah sekian? Misalnya, betulkah harganya 500 juta? Nah, misalnya gitu ya. Mereka bilang, wah, iya itu semua. Padahal tidak 500 juta yang diserahkan, mungkin cuma 400 atau 450. Nah, Bapak Petrus tidak tahu berapa hasil penjualan itu. Tetapi Bapak Petrus adalah rasul yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia tahu kalau orang yang datang kepadanya itu berbohong. Maka apa akibatnya? Ketika sudah ditanya, betulkah itu? Ya, ditanya, kamu tidak? Di dalam ayat yang keempat, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan apa akibatnya anak-anak? Bapak Ananias kemudian langsung jatuh, ya, pingsan, dan kemudian mati. Orang-orang di situ semua ketakutan. Tidak lama kemudian 3 jam datanglah ya istrinya. Dia tidak tahu kalau Bapak Ananias sudah meninggal. Orang-orang sedang mengapani, dibungkus dengan kain kafan. Kemudian masuklah ibu Safira. Dia masuk. Ditanya lagi sama Bapak Petrus, apakah betul ya? Apakah betul kamu menjual tanah itu sekian? Karena mereka sudah bersekongkol. Ibu Safira bilang, iya, betul
Pak? Nah, Bapak Petrus berkata lagi, mengapa engkau berdua bersepakat mencobai atau mendustai Tuhan? Lihat itu, orang-orang baru menguburkan suamimu dan mereka juga akan mengusung engkau keluar. Apa yang terjadi anak-anak? Di dalam ayat 10, Ibu Safira kemudian juga rebah, ya, pingsan, dan akhirnya apa? Mati. Di situ dikatakan mati, maka mereka juga mengusungnya keluar. Nah, kok kelihatannya kejam? Masa gitu aja langsung dihukum mati? Ternyata anak-anak, Tuhan mau mengajarkan bahwa kejujuran itu sangat penting. Uang kita, ya kalau mau kasih ya kasihlah, tapi harus dengan hati yang tulus, yang jujur. Maka di dalam ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Tuhan mau menunjukkan bahwa orang yang tidak jujur bukan hanya membohongi dirinya sendiri, tetapi juga membohongi Tuhan. Dan ada akibatnya apa? Waktu itu mereka langsung, Bapak Ananias dan Ibu Safira mati, dan orang-orang takut. Dan mereka katakan, kita harus berkata jujur. Nah, kalau sekarang apakah kita langsung mati? Nah, kita lihat dulu cerita ini. Nah, anak-anak, ada Pak Guru, namanya Bapak Guru ini adalah Bapak Amin. Bapak Amin ini orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sangat bingung, dia terus berpikir. Karena apa? Beberapa kali di kelas yang Pak Amin ajar ini selalu ada kehilangan. Ada yang uangnya hilang, ada yang bolpennya hilang, dan kalau ditanya tidak ada yang mengaku. Kemudian Pak Amin berdoa, Tuhan, tolonglah, saya mau mengajarkan kepada anak-anak saya ini supaya mereka jujur. Saya sudah katakan, ayo kalau kalian mau jujur, datang kepada Bapak, mengaku, dan kita berdoa. Tapi tetap tidak ada yang mau. Gak ada yang mau mengaku. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Amin? Dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, dia umumkan begini, anak-anak, nanti sepulang sekolah, Bapak akan membagikan sebatang rumput. Batang rumput itu ukurannya sama. Nah, kalian bawa pulang batang rumput itu. Nah, dan akan ketahuan siapa yang batang rumputnya menjadi pendek, pasti itu yang mencuri. Wah, langsung kelasnya ribut seperti kelas kalian kalau ada pengumuman. Pasti ini. Nah, oke? Semua setuju? Nah, kemudian Bapak itu membagikan batang rumput dan semua anak-anak pulang. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak nggak masalah, batang rumput itu dimasukkan di dalam tas. Ya, kalau mau pendek, kalau mau panjang. Orang mereka tidak mencuri. Tapi malam itu, sepanjang satu malam, ada seorang anak namanya Budi. Dia tidak bisa tidur. Apa yang dia lakukan? Dia lihat tasnya. Kayaknya rumput ini tambah panjang. Mati aku besok aku kena hukum. Apa yang dilakukan anak-anak? Dia bangun, dia ambil pisau ke dapur, dan apa yang dia lakukan? Dia potong batang rumput itu dan dia masukkan ke dalam tas. Ya, kalaupun dia bertambah panjang karena sudah kupotong, pasti besok ukurannya sama. Akhirnya dia tidur. Tapi dalam tidurnya dia gelisah. Dia bermimpi. Ya, kamu pencuri. Harusnya ketika ada suara itu apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan mengaku. Tapi tidak, anak-anak. Besok paginya dia ke sekolah. Dan apa yang terjadi? Semua sudah masuk kelas. Ya, kemudian Pak Guru Amin tadi sudah panggil anak-anak. Oke, kita mulai dari huruf A. Nomor 1,
bilang apa? Besok kalau yang mencuri batang rumputnya bisa menjadi panjang atau pendek. Tapi karena Budi takut, dia potong dan rumputnya akhirnya batang rumputnya menjadi pendek sendiri. Nah, akhirnya Pak Amin tahu kalau Budi yang selama ini suka mencuri di kelas. Apakah Pak Amin marah? Pak Amin marah. Tapi karena dia anak Tuhan, dia katakan, Budi, nanti setelah pelajaran kamu menghadap Bapak ke kantor. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Amin anak-anak? Ketika Budi menghadap kepada Pak Iman di kantor, Pak Iman cuma bilang begini, Budi, kamu ingat ayat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah arti jujur. Iya berkata iya, tidak berkata tidak. Kenapa kamu ditanya tidak mau mengaku? Dia bilang, Pak, saya takut, Pak. Saya malu. Saya mencuri memang tidak punya uang jajan. Apa salahnya Budi? Dia tidak mau mengaku. Kemudian Pak Amin bilang, Budi, kamu ingat ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Di sini dikatakan kejahatan. Nah, dan Pak Amin katakan, sekarang kesempatan terakhir bagi kamu untuk kamu berkata jujur, untuk kamu mengaku kepada Tuhan, kepada Bapak, dan nanti juga mengaku kepada teman-temanmu. Nah, akhirnya anak-anak, apa yang dilakukan oleh Budi? Dia mengakui dosanya. Dia suka mencuri dan dia didoakan oleh Pak Guru Amin. Ya, sekarang setelah selesai berdoa, kamu datang ke kelas dan kamu akui dosamu, sehingga kamu lega. Kamu diampuni oleh Tuhan, teman-temanmu juga akan mengampuni kamu, karena Bapak juga sudah mengampuni kamu. Dan jangan diulang lagi. Mulai sekarang belajar jujur. Nah, anak-anak, Bapak Ananias dan Safira tidak mau jujur, sehingga dia menanggung akibatnya. Tapi dari apa yang dialami oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira, orang-orang belajar menjadi jujur. Nah, dari apa yang dialami oleh Budi tidak jujur tapi dia tidak mati, ya. Karena apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengakui dosanya. Ya, Roh Kudus bekerja dalam dirinya untuk mengakui dosanya. Dan apa yang terjadi? Memang Budi akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kita semua mengasihi Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan ibadah kita adalah jujur. Ya, jujur. Tidak ikut-ikutan kata teman. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya adalah dari iblis. Kita mau dipakai Tuhan menjadi anak yang jujur, bersinar, menerangi dunia, atau kita mau dipakai oleh iblis, tidak jujur, dan akhirnya kita mati binasa. Mati badan kita, roh kita juga mati masuk neraka, seperti Bapak Ananias dan Safira, karena tidak mau jujur. Jadi anak-anak, lewat firman Tuhan hari ini, siapapun kita, mari kita belajar jujur. Kalau kalian sudah mulai berbohong, dalam hati ada, awas, aduh, gak enak, kamu bohong, segera bertobat, mengakui. Dan kalau kita mengakui pelanggaran kita, kita akan disayang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Tolonglah kami semua supaya kami belajar mengasihi Tuhan dengan kami hidup jujur, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di gereja. Ajarlah kami jujur, berani berkata ya kalau itu ya, tidak kalau tidak. Tolonglah kami semua Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati kami semua lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya serahkan Bu Ova. Ya, adik-adik, kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini. Mari kita hidup jujur. Kalau iya, kita katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Dan selebihnya berasal dari si iblis. Nah, jadi adik-adik, dimanapun kita berada, mari kita melakukan apa yang baik. Kita menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Nah, pagi ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk persembahannya adik-adik bisa disimpan dulu, dikumpul, nanti dititipkan sama papa atau mama atau opa yang datang ke gereja ya. Ya, kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan satu pujian bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar. Berdoa untuk semua anak-anakmu yang minggu-minggu ini dalam masa liburan. Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau pelihara mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap ada di rumah, menjaga kesehatan, dan biarlah di rumah pun Tuhan mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga orang tua ya Tuhan, pelihara selalu dalam pekerjaan atau usaha apapun yang dilakukan Tuhan, dan biarlah semua itu boleh membawa berkat dan boleh dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam melakukan apapun Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Yeah.
Ibadah kita pagi ini selesai. Selamat hari Minggu buat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.